Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita adakan sebuah kajian, ya, membahas tentang tema bagaimana musibah-musibah yang dihadapi kaum muslimin saat ini. Salah satunya adalah tema kecanduan. Hal ini dikarenakan, ya, kita angkat tema ini dikarenakan bahwasannya ada hal-hal yang mendasar, ya, empati kita terhadap kaum muslimin yang mereka mungkin terkena wabah kecanduan, baik game online, ya, rokok, narkoba, dan yang lain. Insyaallah kita akan bahas satu persatu di segmen kajian Ruqyah Center, dan insyaallah bisa dinyalakan notifikasinya insyaallah di grup kajian Ruqyah Center kita, insyaallah bisa konsultasi secara langsung. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu bab kecanduan. Mungkin kita tidak asing, ya, dari istilah atau kata-kata kecanduan ini. Kita lihat kecanduan ini adalah suatu kondisi di mana individu merasakan, ya, ketergantungan terhadap hal, ya, yang disenangi pada sebagian kesempatan yang ada akibat kurangnya kontrol terhadap perilaku, sehingga merasa terhukumi atau tersiksa apabila tidak memenuhi hasrat dan kebiasaannya itu. Ini adalah etimologi secara bahasa. Kecanduan adalah simpelnya seperti ini: suatu kondisi manusia ketika dia, ya, tersiksa, ya, ketika dia tidak melakukan suatu hal kebiasaan yang setiap hari digandrunginya. Ini secara etimologi. Secara definisi, ya, sebuah tingkah laku ini, ya, perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, salah satunya adalah faktor sosial, ya, psikologi maupun fisiologi, ya. Hal ini tentunya ada hal-hal sebab, ya, dalam tinjauan syariat bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Dan insyaallah kita akan membahas terkait hal-hal kecanduan ini. Dalil terkait kecanduan ini, ya, bahwasannya di surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang 91, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, ya, lantaran kalian meminum khamar, ya, dan berjudi, ya, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari salat, ya, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Jadi dahulu, ya, perihal-perihal kecanduan ini sudah terjadi di zaman Nabi, yaitu di zaman-zaman jahiliyah mereka senang, ya, sampai meminum khamar, ya, mereka kecanduan berjudi, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini, syariat ini memberikan solusi. Lalu dibuatlah larangan oleh Allah tabaraka wa taala bahwasanya khamar dan perjudian ini diharamkan oleh Allah karena akan menuai permusuhan, ya. Dan bagaimana secara syar'i terkait kecanduan ini, tinjauan secara syar'i, bagaimana di dalam Al-Qur'an, ya, di surat Al-Baqarah ayat 195, dan Allah mengatakan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi segala jenis kecanduan yang negatif, ya, baik kecanduan judi, rokok, khamr, dan yang lain-lain, ini suatu hal kebiasaan buruk yang sebetulnya merusak baik secara jasmani maupun rohani. Makanya dalam syariat ini sangat tegas sekali, ya,
Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, seperti candu komer ini menjatuhkan diri kita dari kebinasaan. Dan ini hal-hal yang sifatnya dilarang oleh syariat. Bagaimana solusi daripada kecanduan ini? Ya, dahulu tatkala seorang dari kisah sahabat Nabi, ya, seorang pemuda yang dahulu di suatu majelis taklim, ya, ada para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta izin berzina. Ini menandakan bahwasannya perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan, ya, kecanduan ini sangat menyiksa mereka. Sampai-sampai di suatu majelis yang mulia, ya, ada pemuda di zaman Nabi ini, ya, mengacungkan, ya, memohon izin untuk Nabi supaya berzina. Apakah Nabi lantaran marah? Tidak, ya. Bagaimana syariat ini menyelesaikan solusi daripada hal-hal terkait kecanduan? Ya, kita simak hadis yang sangat panjang ini, kita bacakan. Ya. Suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ya, kata pemuda ini. Orang-orang pun bergegas mendatanginya dengan ingin menghajarnya, ya, seperti sahabat-sahabat yang lain ini, ya, nggak sopan, ya, dan sangat marah ini para sahabat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mendekatlah wahai pemuda, ya. Pemuda itu pun mendekat lalu duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi, ya, dengan pemuda ini. Yang pertama, komunikasi Nabi SAW adalah, relakah engkau jika ibumu dizinai orang? Ya, ya, ini diajak si pemuda ini untuk berkomunikasi. Ya, bagaimana memikirkan perbuatan zina ini sangat dibenci, ya, dimurkai, ya, sebagaimana ia membencinya sebetulnya dari sisi fitrah manusia. Ya, makanya Nabi mengatakan, relakah engkau jika ibumu dizinai? Ya, pemuda ini lalu menjawab, tidak, ya. Demi Allah wahai Rasul, sahabat pemuda ini, ya, saya tidak suka, ya, hal itu terjadi pada ibu saya. Ya, Nabi SAW melanjutkan, begitu pula orang lain yang tidak rela kalau ibunya dizinai. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ya, relakah engkau jika putrimu dizinai orang? Ya. Lalu pemuda itu menjawab, tidak wahai Rasul, demi Allah. Ya, pemuda itu kembali menjawab, ya, tidak rela, ya, seperti itu. Lalu Nabi melanjutkan, begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai, ya, seperti itu. Lalu Nabi SAW, ya, relakah engkau jika saudari kandungmu, melanjutkan kembali dialognya, ya, relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai? Ya, kata pemuda ini, tidak demi Allah wahai Rasul, tidak rela, ya. Begitu pula orang lain tidak rela jika saudari perempuan mereka dizinai. Ya. Lalu Nabi melanjutkan, relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai? Ya, pemuda tadi menjawab tidak. Ya, begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Ya. Lalu terakhir, relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinai? Ya, tidak. Wahai Rasul, begitu pula orang lain tidak rela, ya, bibi mereka dizinai. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya, ya, di dada pemuda itu, ya, sambil berkata, ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Ya, setelah itu kita lihat, ya, setelah itu kita lihat apa yang terjadi kepada pemuda itu. Ya, pemuda itu tidak melirik apapun perkara zina, dan pada suatu riwayat yang lain, pemuda itu tidak ada hal yang paling dibenci pemuda itu kecuali perbuatan zina, ya. Dan benar-benar luar biasa dengan perbuatan zina ini, bencinya luar biasa. Hal ini menandakan bahwasannya pemuda ini terkait daripada kecanduan, ya. Kecanduan atas sebuah hal yang buruk, kemaksiatan, yaitu dengan zina. Bagaimana cara untuk terapinya? Ya, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dialog, ya, tidak ada segala sesuatu, ya, yang mungkin
memberikan suatu kebaikan pada orang-orang kecanduan kecuali diajak bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Karena sesungguhnya ia sudah bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada jalan keluar yang lain kecuali dia diajak bertobat, ya. Dia diajak menyadari kesalahannya, lalu dibimbing dan didoakan. Ya, semoga Allah memberikan sebuah keyakinan dan keteguhan hijrah supaya hatinya kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik seperti itu. Maka ikhwanu fiddin, ya, rahimani wa rahimakumullah, kita pahami bahwasanya kasus-kasus kecanduan ini sangat banyak sekali. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, candu kesirikan ini juga sudah pernah terjadi. Kita lihat bahwasanya dahulu kaum Bani Israel ini pernah, ya, ketika Nabi Musa membawanya menyeberang Laut Merah, ya, terhadap kejaran Firaun, ya, mereka datang lewat di suatu kaum yang menyembah, ya, anak sapi atau berhala, ya, dan sesungguhnya dari kalangan mereka dahulu juga mendapat kenikmatan bahwasanya pernah menyembah patung berhala, sehingga menyuruh Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk membuat suatu wasilah, ya, suatu patung untuk disembah. Maka ini sebuah keburukan yang akan terjadi berulang-ulang dalam pikiran manusia ketika dia dahulu mengingat sebuah kenikmatan ketika bermaksiat kepada Allah. Maka ulasan yang sedikit ini insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan untuk kita semuanya. Dan insya Allah, ya, kita lanjutkan kajian-kajian candu kita ini pelan-pelan insya Allah, ya. Kita tuturkan bagaimana nantinya agar kita bisa memahami konteks daripada terapi kecanduan. Maka nanti kita akan membahas juga bagaimana perbedaan antara terapi kecanduan syar'i dengan hipnosis atau dengan SEF, dengan NLP dan selainnya. Insya Allah supaya kita tidak terjerumus dalam terapi-terapi yang sifatnya bisa membuat terjerumusnya kita dalam suatu keburukan. Dan insya Allah semoga umat Islam ini terhindar dari yang namanya wabah kecanduan. Dan saya berdoa semoga Allah bisa memberikan hal-hal yang terbaik bagi kita semuanya. Kita beristiqomah untuk teman-teman yang mungkin hijrah, ya, dalam suatu kebaikan yang dulu mungkin kecanduan, insyaallah dikuatkan imannya. Barakallahu fikum. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.